Pemirsa, kembali bersama Kominfo Newsroom. Untuk segmen kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan kasus COVID-19 varian Omikron. Dan saat ini kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Lutfi selaku penanggung jawab klinik Pratama Kementerian Kominfo. Baik pemirsa GPR TV, untuk saat ini kita mengetahui bahwa kasus pandemi COVID-19 terus mengalami peningkatan setiap harinya. Dan pemerintah juga telah melakukan berbagai hal agar dapat menekan penyebaran kasus COVID-19. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa perkembangan dari kasus COVID-19 ini, terutama varian Omikron, kita saat ini telah terhubung dengan Dr. Lutfi Oscar Bayuni selaku penanggung jawab klinik Pratama Kominfo. Halo, selamat siang dokter. Ya, selamat siang Mbak. Baik, Dr. Lutfi, sebelum kita membahas apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana vaksin booster ini, mungkin dokter bisa menceritakan sejauh ini seperti apa perkembangan dari kasus pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia, dok. Oke, untuk perkembangan kasus di Indonesia, kita bisa lihat mengikuti dari berita peningkatan kasusnya udah berkali-kali lipat ya, kalau nggak salah kemarin tuh kasus hariannya udah hampir 36.000. Padahal dibandingkan dari sebulan lalu aja tuh masih di bawah 5.000 kasusnya. Jadi peningkatan kasusnya tuh kita seperti yang melihat dari luar negeri itu emang pada varian Omikron ini peningkatan kasusnya bisa sampai 2 kali lipat dari Delta. Jadi kita lihat angka 36.000 ini kemungkinan besar sih masih akan meningkat terus karena kalau misalnya saya melihat seperti di kantor itu peningkatan kasusnya masih terus berlanjut meningkat terus, jadi penularannya itu sangat masif sekali. Jadi kalau misalnya kegiatan nggak dikurangi sama nggak diperketat ya kemungkinan bakal akan naik terus, nggak ada penurunan kasusnya. Baik, berarti kembali lagi kepada penanganan yang dilakukan oleh pemerintah begitu ya Dr. Lutfi. Sejauh ini kita juga mendengar bahwa banyak hal yang dilakukan, salah satunya adalah vaksin booster. Lalu kalau menurut dokter sejauh ini seperti apa kehebatan dari vaksin booster ini untuk mengurangi gejala dari COVID-19 varian Omikron, dok? Oke, untuk vaksin booster ini merupakan program pemerintah. Ini salah satunya untuk menanggulangi perkembangan dari COVID varian Omikron ini. Tapi seperti yang kita ketahui untuk vaksin ini meskipun udah booster, fungsinya lebih utamanya yaitu untuk mengurangi gejala penyakit dari penyakit COVID-nya ini. Jadi meskipun kita udah divaksin lengkap dan kemudian di booster, itu fungsinya lebih agar menanggulangi, tetap kita masih ada resiko penularan dari COVID, tapi jika ketularan biasanya kalau udah divaksin dan booster itu gejalanya jadi lebih ringan, jadi sehingga bisa isolasi mandiri di rumah aja, dan kalau isolasi mandiri di rumah jadi nggak membebani di rumah sakit atau tempat rujukan terpusat, seperti itu. Baik. Dokter mengatakan ada gejala-gejala dan kriteria seperti itu. Kalau kita lihat saat ini, masyarakat sepertinya sudah mulai tidak terlalu khawatir dengan status positif COVID-19. Kalau menurut kesehatannya, dok, itu kriteria masyarakat seperti apa saja yang memang harus dibawa ke rumah sakit, mendapatkan perawatan medis, Dokter Lutfi? Oke, untuk yang butuh penanganan lebih lanjut jika ternyata positif COVID, itu terutama yang punya penyakit komorbid, yaitu penyakit komorbid seperti asma, darah tinggi, atau diabetes, apalagi yang penyakitnya nggak terkontrol, kemudian juga yang lansia juga itu resiko tinggi juga, meskipun Omikron cenderung lebih ringan, tapi kan tetap aja ada kasus yang meninggal, itu kebanyakan pada yang komorbid atau yang lanjut usia. Dan juga itulah fungsinya dari vaksin dan booster itu kalau kita udah divaksin dan di booster, perlindungannya jadi lebih kuat dari tahun tubuh kita, sehingga kalau misalnya kita udah divaksin nggak perlu terlalu khawatir harus dirujuk ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya ada beberapa orang yang karena penyakit komorbidnya itu nggak bisa divaksin, itu kalau misalnya positif sebaiknya langsung berobat ke rumah sakit. Kemudian kalau dari gejala penyakitnya yaitu meskipun kita isolasi mandiri di rumah, tetap harus dimonitor dengan alatnya yaitu untuk mengukur suhu dan saturasinya. Jadi kalau misalnya kita demamnya udah nggak turun-turun, itu kita udah bantu dengan obat penurun panas yang biasa ada di rumah seperti paracetamol, itu masih suhunya tinggi terus, itu sebaiknya langsung datang ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Dan selain dari demam juga dari gejala sesaknya juga. Jadi kalau kita udah mulai kerasa sesak, tanda-tanda gejala sesak pada orang COVID itu pertama tangannya biasanya lebih dingin di ujung jari kaki dan tangannya, kemudian juga lebih biru. Kemudian kalau misalnya aktivitas yang ringan seperti jalan atau
naik tangga aja udah terasa kesulitan bernafasnya. Kalau udah ada tanda seperti itu sebaiknya langsung dites ke tempat kesehatan terdekat seperti klinik atau puskesmas atau langsung ke rumah sakit. Baik, kalau untuk varian Omikron ini apakah saat ini memang benar memiliki gejala yang ringan dibandingkan dengan varian lainnya, dokter? Kalau memang iya, lalu hal apa saja yang harus diantisipasi oleh masyarakat ini, dok? Oke, untuk yang varian Omikron ini saya nggak bisa bicara secara keseluruhan ya. Kalau Hmm. misalnya, tapi kita melihat kalau dari data dari Kominfo, sampai saat ini di tanggal 7 Februari itu kasus aktif yang positif COVID itu kita udah sampai 200 orang di Kominfo yang terkonfirmasi Oke. positif dan belum sembuh. Itu hampir, bukan hampir seluruhnya itu hanya sakit ringan, ya rata-rata cuma hanya demam, demamnya mungkin cukup tinggi, Hmm. tapi bisa diatasi dengan obat panas dan hampir semua tidak ada gejala sesak dan tidak perlu bantuan oksigen atau dibawa ke rumah sakit. Jadi rata-rata masih bisa isolasi mandiri di rumah. Mungkin ada yang diisolasi ke rumah sakit atau wisma atlet itu biasanya yang di tempat tinggalnya nggak memungkinkan untuk isolasi, jadi difasilitasi oleh pemerintah. Gitu. Baik. Dokter Lutfi, kalau tahun lalu disebut-sebut ada obat yang dikatakan ampuh melawan COVID-19. Dan apakah untuk tahun ini, untuk varian Omikron, kita juga punya obat yang ampuh begitu, dok? Oke, untuk pengobatan yang spesifik, apalagi kita lihat kan yang Omikron ini sebetulnya gejalanya lebih ringan ya, terutama buat orang yang udah divaksin. Sebetulnya sih obat yang paling ampuh tuh ya terutama isolasi mandiri dulu karena biar kita nggak menularkan ke orang lain lagi. Kemudian Ya. juga obat-obat standar seperti obat panas saja itu udah cukup dan vitamin. Tapi kalau misalnya kita ada komorbid atau ada gejalanya cukup ada sesak, itu kita sekarang pengobatannya kalau dulu kan sempat ada azithromycin dan antivirus sama obat ivermectin itu udah di stop penggunaannya. Sekarang kita direkomendasikan antivirusnya itu ada 3 yang dari panduan penanganan COVID, yaitu yang pertama Favipiravir, yang kedua Molnupiravir, dan yang ketiga Niratrelvir. Itu bisa didapatkan uh, dari Satgas COVID. Kalau misalnya kita udah ada bukti antigen atau PCR positif, bisa minta ke puskesmas terdekat, atau dari program Kemenkes itu juga ada telemedicine. Biasanya yang udah positif COVID ini akan otomatis di WhatsApp atau SMS oleh Kemenkes untuk menghubungi fasilitas telemedicine untuk dikirimkan obat ke rumahnya masing-masing. Baik, kalau untuk obat yang bisa didapatkan oleh masyarakat yang mungkin memiliki gejala ringan varian Omikron ini, dok, tanpa harus memiliki resep dokter, itu kira-kira ada nggak, dok? Kalau untuk obat ringan yang harus disiapkan itu yang untuk menangani gejalanya bisa yang pertama paracetamol. Itu bisa minum Paracetamol? ya. Untuk demamnya bisa diminum 500 mg. Dosisnya bisa sampai 3 sampai 4 kali sehari. Selama demamnya masih cukup tinggi. Kemudian selain dari obat panas juga kita bisa tambahkan vitamin C 1000 mg dan vitamin D 1000 IU. Itu fungsinya juga untuk peningkatan imun kita juga karena kita kalau lagi isolasi mandiri pasti kurang kena sinar matahari dan pasti makanan juga mungkin kurang teratur, jadinya bisa ditambah suplemen. Baik. Dokter, sebenarnya dari dulu sudah mulai banyak bermunculan di media sosial, ada obat-obat herbal untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Dan saat ini juga ada beberapa isu atau berita bahwa adanya daun pepaya tua dicampur dengan beberapa bahan lainnya, itu dapat mengatasi Omikron. Itu benar atau bagaimana pendapat dokter? Oke, yang untuk obat herbal daun kelapa tadi saya baru dengar nih sebetulnya. Hmm. Kalau misalnya obat herbal itu sebetulnya kalau misalnya positif Omikron sebaiknya sih mengikuti anjuran dokter aja. Jadi selain obat-obat yang dikasih dokter, sebetulnya cukup dengan kita makan makanan yang bergizi tinggi dan yang bersih dan sehat itu udah lebih dari cukup. Soalnya kan ini kan sebetulnya virus COVID ini kan yang untuk bisa melawannya dari daya tahan tubuh kita sendiri asal kita sehat dan makannya teratur, dan itu sebetulnya nggak perlu ada obat-obat tambahan lain, dan yang penting isolasi mandirinya aja diperketat. Prinsipnya sih Omikron ini uh, kita lihat ini gejalanya cukup ringan dan bahayanya juga kurang dari Delta, jadi kita ya partisipasi utama kita itu kalau udah ketularan jangan sampai kita menularkan ke orang lain. Jadi jangan kita udah kita sendiri nambah kasus, jangan nambah
ke keluarga atau ke orang terdekat sampai ketularan juga. Itu yang harusnya lebih difokuskan untuk varian Omikron ini, bukan di terapinya, tapi penyebaran lebih lanjut yang difokuskan. Soalnya kan uh, kalau misalnya penyebaran bakal lebih terus lanjut, itu resikonya ntar orang-orang yang komorbid atau yang nggak bisa divaksin itu akan resiko terkenanya lebih tinggi, dan itu mungkin bisa menyebabkan tingkat kematian sama rumah sakit bisa ramai juga kalau misalnya penyebarannya nggak dikurangi. Baik, Dr. Lutfi selaku penanggung jawab klinik Pratama Kominfo, untuk sejauh ini pelaksanaan vaksinasi booster di Kominfo sudah berapa persen, dok? Untuk booster nih kita nggak bisa ada persennya ya, karena kan kita untuk pelaksanaan vaksin booster kita uh, pada kemarin dari tanggal hari Jumat 4 Februari ini merupakan support booster untuk pegawai yang belum sempat di booster di tempat sentra vaksin terdekat. Kalau program booster sendiri sebetulnya udah dimulai dari Kemenkes itu dari awal Januari. Jadi untuk kemarin itu kita memfasilitasi untuk pegawai-pegawai yang belum sempat vaksin di luar bisa vaksin boosternya di sini. Kalau untuk sampai kita selesai hari ini sih ada total 1.300 orang yang sudah di booster di kantor Kominfo. Kalau dari total pegawai kita sebetulnya tuh ada 4.000 orang di kantor Kominfo pusat. Tapi kalau kita lihat di sini kenapa peminatnya cukup sedikit, itu ternyata sebagian besar dari pegawai kita tuh udah sadar vaksin dan mencari vaksin booster di dekat tempat tinggalnya atau di sentra vaksin yang ada sebelumnya lagi. Jadi peminat di kita ini nggak sebanyak 100% karena ya itu mereka sebagian besar sudah di booster di tempat di luar. Baik, sejauh ini kalau untuk mengantisipasi adanya KIPI, dok, apakah setelah dilakukannya vaksinasi booster ini dari klinik Pratama Kominfo kita juga menyediakan obat begitu, dok? Kalau obat kita nggak menyediakan langsung ya, karena kan kalau obat itu kita berikan kalau misalnya udah ada KIPI-nya, karena kalau kita berikan obat tapi ternyata nggak ada KIPI malah mubazir, itu nanti malah efek dari obatnya malah ke yang lain. Jadi kalau dari monitor sampai saat ini sih untuk KIPI pada vaksin booster di Kominfo tuh cukup minimal laporannya. Yang hari Jumat sempat ada 1 orang itu yang mual muntah, tapi kita telusuri ternyata dia juga emang lagi kurang tidur dan kurang istirahat. Hari ini pun juga ada 1 orang yang ada KIPI, itu juga KIPI-nya ringan, yang sempat mual-mual aja tapi nggak muntah. Itu biasanya kita bekali dengan obat paracetamol sama obat mual. Baik, untuk antisipasi terjadinya penyebaran kasus positif COVID-19 ini di Kementerian Kominfo, kira-kira sejauh ini seperti apa partisipasi dari pegawai yang ada di Kementerian Kominfo untuk melakukan swab antigen nih, dok? Apakah terus bertambah setiap harinya atau bahkan mungkin biasa saja sama seperti dulu? Oke, untuk tes antigen kita di sini sekarang udah lebih diperketat, yaitu untuk yang masuk ke Kominfo semua harus dites antigen, itu baik dari security, cleaning service sampai seluruh pegawai juga harus di screening semua, karena yaitu penyebaran di kantor tuh cukup cepat, jadi kita sekarang screeningnya jauh lebih diperketat, dan juga udah ada kebijakan juga dari internal Kominfo, yaitu kalau misalnya yang bisa WFH atau kerja dari rumah sebaiknya kerja di rumah, jadi di kantor yang ada keperluan urgent aja. Jadi mungkin bisa kita lihat, ini kan karena hari ini pengumumannya baru dibuka hari ini, jadi yang masuk ke kantor masih cukup banyak sekali. Total yang antigen hari ini tuh sampai 200, hampir 300 orang yang antigen. Padahal biasanya kalau sehari-hari itu di bawah 50. Jadi mungkin kita bisa lihat ke besok-besok harusnya udah lebih berkurang yang antigen, karena harusnya yang masuk kantor pasti udah lebih berkurang juga. Mungkin ini karena hari Senin jadi banyak yang harus dokumen yang diurus juga banyak, jadi masih ada keperluan di kantor banyak. Baik, terima kasih Dr. Lutfi selaku penanggung jawab klinik Pratama Kominfo telah memberikan informasi kepada pemirsa GPR TV mengenai perkembangan kasus COVID-19 dan juga bagaimana masyarakat harus mengantisipasi agar bisa tidak terkena pandemi COVID-19 ini. Terima kasih, dokter. Baiklah pemirsa, itulah dialog kita dengan Dr. Lutfi mengenai perkembangan kasus COVID-19 khususnya varian Omikron. Dan setelah ini tetap di Kominfo Newsroom karena akan ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan pada Anda.